Shalom, saya John Calvin Nabitupulu akan menyampaikan sebuah paparan yang berjudul Asal Kamu Tetap Percaya. Oke, dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Firman Tuhan ini menyatakan bahwa hal kekhawatiran yang ada pada diri kita tidak dapat menambahkan hal positif sedikit pun dalam hidup kita. Oke, kita fokus dalam apa akibat terlalu khawatir. Kekhawatiran tidak dapat memberi hal positif dalam hidup manusia. Bahkan kekhawatiranlah yang menghambat kita menerima berkat. Karena kita tidak dapat mengandalkan Tuhan sepenuhnya tatkala kita khawatir. Nah, di pernyataan saya tadi, kekhawatiran tidak dapat memberi hal positif dalam hidup manusia. Jadi, apa gunanya kita khawatir jikalau hal tersebut tidak memberikan hal positif bagi kita? Jikalau hal tersebut hanya membuang-buang waktu kita dan menyanyiakan apa yang seharusnya kita ubah menjadi berkat. Dan juga dikatakan seterusnya, kekhawatiranlah yang menghambat kita menerima berkat, karena kita tidak dapat mengandalkan Tuhan sepenuhnya tatkala kita khawatir. Jadi, kenapa kita harus khawatir? Sementara di pernyataan ini benar-benar dikatakan bahwa itulah penyebab kita tidak dapat menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan tidak akan memberkati kita jikalau kita menduakan Dia. Tuhan akan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang fokus dan percaya kepadanya. Jikalau kita khawatir, itu sama saja kita menghina Tuhan. Karena ketika kita khawatir, dengan sendirinya kita sedang menyatakan bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sedang memalingkan wajahnya daripada kita, bahwa Tuhan benar-benar tidak berguna karena kita khawatir. Karena kita khawatir, Tuhan merasa tidak diterima dengan 100% dalam hidup kita. Kita khawatir, Tuhan merasa dikecilkan karena seperti dinyatakan bahwa Tuhan itu tidak mampu untuk memberkati kita. Jadi, buat apa kita khawatir? Tetaplah percaya kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Karena saat kita percaya dan berserah, maka kita memberi kesempatan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Nah, pernyataan ini juga menyatakan tatkala kita memberi hidup kita berserah kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan memberikan berkatnya bagi kita. Di saat itulah kita memberi kesempatan juga kepada Tuhan untuk memberkati kita. Karena tatkala kita percaya, Tuhan akan memberkati kita. Tatkala kita khawatir, Tuhan akan jauh dari kita. Karena bagaimanapun, tatkala benar-benar pintu kita tutup dengan sekuat tenaga kita, bagaimana caranya mereka masuk dari luar ke tempat kita? Tapi tatkala kita membuka lebar-lebar dan menerima mereka masuk, mereka akan masuk dengan sukacita, dan kita akan menerima berkat sukacita yang mereka bawa juga. Jadi begitulah dengan Tuhan. Tatkala Tuhan masuk, kita izinkan masuk, kita benar-benar percaya bahwa itu adalah Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan selalu menyertai hidup kita, maka Tuhan akan beracara dalam hidup kita. Jadi tatkala kita menerima Tuhan dengan sepenuh hati kita, di saat itulah Tuhan akan memberkati kita. Tatkala kita khawatir dan tidak percaya kepada Tuhan, tatkala itulah Tuhan tidak mungkin bisa memberkati kita. Seperti halnya colokan di rumah kita. Tatkala kita tidak konekkan ke saluran listrik yang ada di rumah kita, mau sebagus apapun kualitas daripada colokan tersebut, kita tidak akan dapat menerima aliran listrik tersebut. Kita tidak akan bisa mempergunakannya. Tapi tatkala kita benar-benar mencolokkannya dengan bagus dan kita menggunakannya, kita akan menerima hasilnya. Kita akan menerima efek dari listrik tersebut. Kita bisa gunakan kepada hal-hal yang lebih baik. Untuk setiap pekerjaan-pekerjaan kita, mempermudah pekerjaan kita, walaupun kualitas colokannya tersebut rendah. Jadi, hal yang paling penting bagi Tuhan bukan dengan kualitas yang besar ataupun kualitas yang kecil, tapi bagaimana kita terkonek, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, bagaimana kita percaya dan memberikan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana relasi kita kepada Tuhan. Apakah kita terhubung dengan Tuhan, atau apakah kita hanya Kristen saja yang menyebut kita Kristen tapi kita tidak rajin beribadah, yang menyebut kita Kristen tapi perbuatan kita benar-benar sangat menyeleweng daripada firman Tuhan dari hari ke hari.
Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita benar-benar sudah menjadi Kristen yang terhubung kepada Tuhan? Tatkala kita meminta berkat kepada Tuhan, tapi kita merasa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak mendengarkan doaku, Tuhan itu tidak memberkatiku, Tuhan itu benar-benar mustahil bagiku adanya, Tuhan itu benar-benar tidak berfungsi, Tuhan itu hanya membuang-buang waktuku saja, beribadah kepada Tuhan hanya membuang-buang waktuku saja. Dikala engkau menyatakan hal tersebut dalam hidupmu, coba koreksi dengan benar-benar. Apakah hal tersebut benar adanya, atau kamulah penyebabnya Tuhan tidak bisa memberi berkat dalam hidupmu, atau kamulah yang menjauhkan dirimu daripada Tuhan. Mau bagaimanapun kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kapan kita berubah, kapan kita ingin memiliki relasi kepada Tuhan. Tapi jikalau kita tidak membangun relasi tersebut, Tuhan tidak mungkin memberkati kita. Karena tatkala Tuhan masuk, tapi kita tidak mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, itu hanya membuang-buang waktu kita saja. Tatkala kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi kita tidak benar-benar beribadah kepadanya, hanya membuang-buang waktu kita saja. Lebih baik menurut saya pribadi, kita tidak usah melakukan peribadatan menurut Kristen kepada Tuhan ke gereja. Itu hanya membuang-buang waktu kita. Jikalau kita hanya menyempatkan saja, menyatakan bahwa saya orang Kristen saja. Tapi tatkala kita datang beribadah, tatkala kita hanya beribadah di rumah saja, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita benar-benar serius dan percaya kepada Tuhan memberikan hidup kita, itu akan benar-benar mempengaruhi hidup kita dan memberkati hidup kita. Tatkala kita benar-benar telah terkonek kepada Tuhan, kita akan menerima berkatnya. Kita akan menyatakan hidup kita, ya Aba, ya Bapa, inilah hidupku, inilah anakku, berkati aku ya Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung tatkala Engkau bersamaku. Semua hal yang saya butuhkan dalam hidupku, saya akan menerimanya ya Tuhan, tatkala saya ingin terkonek denganmu. Jadi menurut firman yang saya sampaikan saat ini, marilah kita membangun relasi kepada Tuhan. Marilah kita jangan khawatir. Tatkala kita tidak khawatir lagi akan hidup kita, akan hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup kita, di saat itulah Tuhan akan memberkati kita. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan berkat daripada Tuhan. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan perlindungan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki koneksi kita kepada Tuhan, supaya Tuhan beracara dalam hidup kita dan memberikan hidup kita berkat yang melimpah dari hari ke hari. Kiranya firman ini dapat memberkati kita dan dapat kita laksanakan dalam hidup kita, supaya hari demi hari Tuhan selalu menyertai kita dan kita terkoneksi dengan baik dengan Tuhan. Terima kasih, saya John Calvin Dapitupulu. Sekian pemaparan daripada saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah pemaparan firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini. Kiranya firman tersebut dapat menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. Shalom.